Seks bebas bukan sih? Pergaulan bebas ya. Emang ada yang ngomong kayak gitu? Sorry. Tapi kan seks bebas include di pergaulan bebas. Iya. Gitu kan. Iya. The way they eat juga udah beda, don't you get it? Iya, Ada iya. yang makan warung, ada yang nggak makan warung, ada yang makan AB steak, contoh begitu. Oke. Ya udah Gue kalah. Susah banget ini. Enggak, bukan. He's so thirsty on Twitter. Gak mungkin. Halo guys, perkenalkan gue Jeffrey Nicole. I'm Ludi Ernata. Dan kalian nonton Versus. Yeay. Kita dari cast Aku Jati, Aku Asperger. Betul, yang bakal tayang 31 Oktober nanti di bioskop. Boleh kan? Boleh. Oke. Ini siapa yang pro, siapa yang Oh iya. Pro. Aku kontra deh. Oke. Ya lah, you have no choice. Iya. Akan lebih gampang pro sih sebenarnya harusnya. Oke, statement yang pertama. Culture shock terbesar Jakarta adalah ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok. Terus pro-nya gimana? Iya sih gitu. iya terus kayak kasih alasan ya kenapa pro. Iya sih, habisnya rumah orang beda-beda gitu. Ada yang tinggal di warung, ada yang di mansion gitu. Oke. Gue ini pro banget sih sebenarnya. Aku kontra karena ini tentang Soalnya- lifestyle kan. Lifestyle kan harus ngikutin budget masing-masing. Jadi harusnya setiap orang jangan maksain lifestyle yang mereka nggak bisa afford gitu. Bener nggak? Supaya nggak kena ketimpang. Iya, supaya nggak. Does that make sense? I don't think that makes sense. Iya, make sense kok. No, it doesn't. Kalau misalnya nih orang nggak maksain lifestyle-nya yang di atas mereka, nggak bakal ada. Tapi kan we're kelihatan talking about like perbedaan. mereka beda kan. Iya. Like they're different dari mereka, the way they live aja udah beda gitu kan. Iya. The way they eat juga udah beda, don't you get it? Iya, Ada iya. yang makan warung, ada yang nggak makan warung, ada yang makan AB steak, contoh begitu. Oke. Gua Ya nyerah. udah kalah. Gue kalah. Susah banget ini. Oke, lanjut yang kedua. Ini boleh ganti atau tetap kontra? Oh, tetap nggak? Oke. Tapi pasti ada yang lebih gampang. Oke. Oke, yang kedua. Kemacetan di Jakarta dianggap sebagai bagian dari kehidupan. Kontra. Aku kontra karena Karena you selalu telat. Iya. Kemacetan di Jakarta bagian dari kehidupan. Kontra karena menurut aku kemacetan kesalahan infrastruktur pemerintah. Gila, you pakai formal Indonesian banget. Dan gimana ya ini kemacetan Jakarta bagian dari lifestyle hidup orang-orang di Jakarta. Ini kontrolnya gimana ya? Pro, Gimana coba kamu dulu deh. pro because you kerja itu setiap hari kena macet, terus it's a lifestyle. Kan you kerja itu lifestyle. Iya sih. Bisa mungkin lu bilang gua kontra karena ya lu bisa lewat jalan yang nggak macet pas jam nggak macet. Iya, tapi kan ganjil genap. Fuck bro, susah banget. Anjing. Gimana? Gimana ngebantahnya nih? Berarti sebenarnya iya gitu kan. Nah, iya sih. Sebenarnya iya kan. Kontra karena ya kan bisa lewat jalan tikus. Jadi kalau kalian lewat jalan tikus nggak bakal jadi bagian lifestyle. Masa lewat gang, you gila. Nggak apa-apa kan, yang penting biar cepet, nggak kena macet. Enggak, kalau misalnya you lewat gang ntar kayak susah. Mobilnya nggak muat. Kalau pakai motor gimana? You kan pakai mobil. Ini membuktikan laki-laki nggak bisa menang. Aku kalah. Nyerah. 2-0. 2-0. Ah, fuck bro. Oke, lanjut yang ketiga. Di Jakarta, punya mobil adalah simbol status sosial. Oke. Aku kontra karena orang yang pinter, orang yang Ini lu motor Harley satu sosial sih. iya maksudnya tadi apa?
Punya mobil tuh status Having a- sosial. ya. Punya mobil adalah status sosial. Enggak juga sih, karena orang yang punya duit yang secara sosial tinggi kayak bisa aja lebih milih punya motor kayak motor Harley gitu. Motor Harley ada yang 1 M juga. Nggak harus mobil. Dan banyak orang-orang yang misalnya gimana ya nyebutinnya biar yang Biar nggak gajinya di-cancel. biar nggak di-cancel nih bro, yang gajinya misalnya pas gitu tetap maksain punya mobil. Enggak, soalnya kan kerjanya sopir Grab. Nggak melulu harus sopir Grab. Kalau misalnya kerjanya jadi sopir Grab kan butuh mobil. Bisa aja orang yang kerja kantoran misalnya masih baru gitu, masih mulai, terus dia maksain buat beli mobil biar Dia kerja sampingannya sopir Grab. biar biar di kantornya dilihat status sosialnya tinggi padahal belum segitu. Tapi mana ada sih orang turun kayak kita lihat dulu ya dia pakai mobil atau enggak. Kok kayak gitu ya? I think pro-nya apa sih tadi kan having a car means you're rich, maksudnya gitu. I mean because why would you use a motorcycle if you can use a car? Biar lebih cepat. Biar lebih cepat tapi panas. Nggak apa-apa. Terus pas you nyampe bau. Ada parfum. Tapi tetap bau. Bisa mandi di kantor ya? Oh iya bisa gitu. Iya. Bisa sekarang mandi di kantor. Bisa nggak mandi di sini? Kita Bisa ya? kita di sini mandi di Iya. sini. Kalian nginep di sini? Iya. Oh iya itu kan namanya rumah. Teman-temanku yang gajinya masih baru mulai kerja, yang gajinya pas gitu, banyak kok yang maksain beli mobil. Jadi nggak orang yang punya mobil bukan berarti mereka udah kaya banget gitu loh. Menurut saya banyak kan orang yang kayak menengah ke atas punya mobil, nggak mungkin cuma punya motor. Biasanya motornya itu tuh sampingan kayak I have like 7 cars already, ya udah beli motor aja duitku kebanyakan. Menengah ke atas iya, tapi kan yang di bawah menengah ini banyak juga yang maksain beli mobil. Ya nggak tahu sih itu. Ya sekarang now you know. Oke. Siapa menang? Ini pasti karena you kasihan kan sama dia. Sebenarnya kan it's a draw. It's a 3-1 thing, you know, 3-1. Oke, terima. Oke, lanjut yang keempat. Pendatang di Jakarta sering dipandang rendah oleh warga asli Jakarta. Pendatang, what does that mean? Orang luar Orang luar Jakarta. Jakarta yang ke Jakarta. Oh, you mean like Surabaya and everything? Iya. Oh iya iya benar. Manapun. Sering dipandang rendah. Bukan Iya. rendah sih, lebih. Anjing lu bukan Jakarta gitu. Oh. Ada Mungkin gitu. Wait, that's kayak Dipandangnya, racist ya, apa ya? dipandangnya lebih ke financially atau kayak no like in general aja. atau misalnya kampungan gitu. Lebih ke mana? Yang ke kampungan. Oh iya. Bukan gua yang ngomong ya. Anjing. Nah, gua kontra. Kan gua kontra. Oh, pro, mampus. Enggak, karena banyak pendatang dari luar Jakarta yang emang udah crazy rich dan yang crazy rich di Indo kebanyakan dari luar Jakarta kan, misalnya Kalimantan atau Surabaya. Ya pengusaha yang kaya juga, kayak misalnya batu bara atau apapun. Dari luar Jakarta. Iya, dari luar Jakarta semua. mungkin lebih kayak ini, kayak contohnya misalnya lu kuliah atau sekolah gitu, lu saat masuk apalagi kuliah kan banyak dari mana-mana kan, gak cuma tapi anak-anak Jakarta tuh pasti kayak ngerti ya, Klub. satu tongkrongan lah ibaratnya. Iya, iya. Kayak lebih di khusus. Abisnya gini, kalau di Jakarta tuh semuanya kan ada duluannya. Jadi biasa sama temen Surabaya suka kayak, oh yuk nggak ada dolab kan gitu. Kita udah ada dolab. Betul. Terus kayak, iya. yuk ada apa di situ? Oh, aku ambil angle lain deh. Orang Jakarta udah mulai terbuka pikirannya sekarang, dan menurut aku karena pikirannya udah banyak yang terbuka, jadi mereka udah mulai hilang anggapan kalau orang dari luar Jakarta itu apa tadi? Lebih ke norak. Kayak norak ya. Norak. Sekarang orang-orang udah open minded, jadi menurut aku pikiran kayak gitu udah mulai nggak ada sih. Gitu ya. Iya. Menurut saya masih ada sih. Soalnya kayak makanan kita lebih enak juga kan. Jadi Makanan kita. kayak makanan restoran semuanya mall mereka paling cuma 1, kita ada 9 misalnya. Iya. Kayak suka nanya ke mereka mallnya cuma 1 ya gitu.
Sedih banget ya. Nggak, soalnya kan temennya banyak yang kayak Surabaya, Semarang di Australia. Jadi suka kayak, oh iya, kalau lagi bosan ngapain? Ke mall yang satu itu doang ya? Berarti ini statementnya tentang Livi dong. Oh enggak, maksudnya kan Kamu in beranggapan general. kayak gitu? Apa? Kamu beranggapan kalau jadi Tapi you're Aing nggak saying- bisa di cancel, Aing orang Semarang. Oh iya. Iya, kamu Semarang sih. Ya balik ke statement aku tadi, orang Jakarta udah terbuka pikirannya. Jadi pikiran-pikiran yang beranggapan kalau orang dari luar Jakarta itu norak atau apapun itu udah nggak ada. Masih ada. Siapa? Banyak lah. Kenapa you liatinnya kayak gitu? Aku nggak Parah pernah banget sih. You senyum-senyum kayak gitu maksudnya apa? Gak jelas banget. Oke, saya kalah. Oke, next. Yang kelima, pergaulan di Jakarta dipenuhi dengan hedonisme. Dipenuhi dengan hedonisme. Bro, Fuck, bro. because all of my friends suka Hedon. kayak hedon. All of my friends are like, ayo let's go party di this place gitu. Dan spend a lot of money. Ya nggak tahu sih, tergantung lifestyle orang nggak sih? Kebanyakan atau apa nih? Kebanyakan sih. Kebanyakan. Iya. Aku kontra karena yang lifestyle kayak gitu mungkin cuma 10% dari orang Jakarta. Sumpah 10% doang. Mungkin 10% doang. Lebih dikit malah 1% mungkin. Kebanyakan orang di ini statistik yang sering berseliweran di internet ya. Kayak yang kaya kan cuma 1% gitu. Serius Bahkan- gak sih itu, Ben? Iya, bahkan yang orang yang punya kulkas sama kasur, kulkas atau kasur aja itu udah lebih kaya dari 80% orang-orang yang tinggal di seluruh dunia. Kayak dikit gitu, kulkas gitu. Kan buat kita kan udah basic banget. Tapi sebenarnya kayak masih banyak yang nggak punya kulkas, bro. Dan karena statementnya kebanyakan, jadi salah statementnya. Karena kebanyakan orang hidupnya nggak hedon. Ya tergantung sih teman-teman semuanya hedon. Iya, kan itu dari Gak, maksudnya kayak you ke mall nih, terus you makan, Iya. you beli minuman. Itu kan udah hedon gak sih? enggak sih, Enggak ya? enggak. Itu masih normal. Ya, hedon tuh Oh, yang sebenarnya kayak mewah-mewahannya. ya hedon tuh yang kayak misalnya Tapi party kan you tiap pergi malam. nih, you pergi nih kan ke Senayan City. You Iya. kan pakai mobil, itu kan hedon. Aku iya hedon. Aku iya hedon. Kalau you pakai mobil kan udah hedon gitu. Iya. Nggak tapi- sih? Tapi kan kita nggak ngomongin diri kita doang. Kita, Oh iya, kita ngomongin orang lain juga. Orang lain, tapi orang lain seharusnya gitu juga gak sih? Nggak harus. Enggak, maksudnya banyak kan. Enggak, kebanyakan nggak hedon. Yang hedon tuh cuma 10%, lebih sedikit. You dari guys 10%. kalau misalnya ke Senayan City naik apa? Mobil kan? Gokar lagi. Naik MRT sih. Iya. Tapi kalau naik gokar itu kan tetap mobil gak sih? Iya. Berarti hedon dong. Yang pakai mobil hedon. Iya. Tapi kan ini kan statementnya kebanyakan, Oh, kebanyakan. nggak semuanya. Oh ya, itu sih susah ya. Karena kita berpusat di Jakarta juga sih, itu jadi hal biasa gitu. Iya. Karena kalau di luar Jakarta naik kemana-mana naik mobil agak nggak semua orang. Iya. Ya kalau di Jakarta kan banyak yang naik motor. Bayangin naik motor. Itu hedon Jadi, juga mahal. Enggak. Motor 15 jutaan loh sampai 20. Affordable kok buat yang gajinya UMR, DP motor itu affordable banget. Kayak 15 to 25 mil mahal loh. Iya mahal, tapi kan mereka cicil belinya. Oh iya lagi. Hampir nggak ada orang yang beli motor cash. Cash nggak ada. menurut gua. Enggak cicil Paling 2 tahun kayaknya. Oh, 2 tahun. Jadi kan kalau yang gajinya UMR masih bisa kayak Kamu tahu UMR berapa? Tahu Berapa? 5,3. Enggak. 5,3 tuh? Jakarta itu. 5,6 sekarang. Oke, bagus. Yeay. Yeay. Oke, ya udah deh. Ya udah, kalah. Takut banget nih. Bentar lagi di cancel ini. Takut banget. Oke, lanjut. Yang keenam. Ya. Jakarta bikin kamu merasa harus selalu terlihat keren dan trendy di media sosial. Kontra karena Bro, karena semua orang judgmental. Wah, wow. kontra karena kebanyakan orang nggak terlalu peduli sama media sosial. Nah, you peduli. Ya bukan kerjaan. Tapi kalau kerjaan lu bukan
bukan aktor ya, Ya, akan peduli nggak lo sama media sosial? kayaknya nggak bakal nge-post sih malah. Nggak bakal nge-post. Nggak bakal nge-post. Cuma karena misalnya tuntutan pekerjaan lah itu. Iya, gue ya kan. Jadi, Oh, Tetap post. Terus. Kayak biar orang tahu aja, karena kan sekarang kayak Instagram dia jadi profile you. Ayo mau Iya. kenalin you sama orang. Oh iya, mukanya kayak gimana dikasih Instagram kan? Tentu iya sih. Iya, kayak gitu. iya. Tapi kan banyak juga orang yang Apa kaset Facebook? Enggak kan? nggak peduli media sosial kayak Instagram, nggak. Mereka hidupnya private aja buat mereka sendiri, Iya bukan sih. buat konsumsi media sosial. Tapi mereka pasti Yang kaya banget malah lebih private. triliuner gitu. Iya, triliuner lebih private, malah nggak mau umbar-umbar. Takutnya diaudit atau apa? takut Iya iya kan? iya iya. Iya. Hmm. Iya. Dicari-cari nanti kekayaannya berapa, harus bayar Iya pajak sih, lo, lu serem belum bayar banget. pajak. Iya. Lanjut. Siapa menang nih? Apa draw? Nah, Oke, yang ketujuh. Di Jakarta, pertemanan lebih sering didasari oleh siapa kamu dan apa yang kamu punya, bukan siapa kamu sebenarnya. Iya. Pro, soalnya temennya biasanya kalau hangout gak pernah sama yang beda kelas. Oke. Kayak for them ya, ini saya dengar dari mereka, terus saya Iya. kayak setuju doang sih, nggak bisa di cancel kan kalau setuju doang, apa bisa? Enggak. Jadi mereka yang ngomong, mereka kayak gini-gini ini kayak oh iya benar juga gitu. Soalnya kalau misalnya beda kelas gitu, biasanya one part suka ngutang, one part ngutangin. Jadi mendingan Make sense banget ya. mendingan kita yang nggak usah ngutang sama-sama atau ya sama-sama ngutang gitu kan. Iya. Itu statistiknya berapa persen? Iya, nggak jadi. Sorry. Tadi gimana statementnya, Bang? Di Jakarta, Ya. pertemanan lebih sering didasari oleh siapa kamu dan apa yang kamu punya dibanding siapa kamu sebenarnya. Gue pengen kontra pakai ngomongin kebanyakan orang di Jakarta anak tongkrongan, tapi anak tongkrongan banyak yang gitu, kayak gitu juga. Gimana ya? Udah nyerah aja nggak apa-apa. Ya penyerah deh. Dengan Gak ada perlawanan ini, karena emang semua orang kayak Ayolah, gitu. menyerah. Nggak semua, nggak kebanyakan. Biasanya kalau anak tongkrongan lebih nggak Iya, lebih nggak peduli. siapa nggak sih, Bang? Iya. Lu mau kaya mau Iya, mau biar miskin banget pun tetap ya udah kita nongkrong Nongkrong aja. sama. biasanya sih kayak gitu, tapi kan di tongkrongan ada aja yang kayak gitu. Iya sih. Iya. Tuman ada tuman ya. Tuman, iya. Iya. Oke, lanjut ya. Berarti ini draw nih. Enggak, aku kalah. I lost score. Udah berapa ya gak tahu. 4-2. 4-2. Nanti ada di sini. Oh. Hai guys, sekarang kita ganggu lagi waktu sebentar untuk berterima kasih karena kita sudah mendapatkan silver play button yang dimana ada 100.000 subscriber. Nah, kita mau minta tolong sini. Kita mau minta tolong buat kalian semua yang nonton ini subscribe. Bantuin kita dapetin 1 juta supaya bisa dapat gold play button. Pokoknya jangan lupa untuk like, Komen, subscribe. Baik, lanjut tonton lagi. Oke, yang ke-8. Oke. Di Jakarta, pergaulan bebas dan clubbing adalah hal yang biasa. Jadi kayak lifestyle juga sih. Gimana? Di Jakarta, pergaulan bebas dan clubbing atau party itu hal biasa. Iyalah. Khususnya di anak muda ya. Aku kontra karena nggak semua orang punya financial yang stabil buat clubbing tiap malam gitu loh. Tapi kalau misalnya you cewek kan gratis. Soalnya juga masih bisa pakai duit temennya kan. Apa? Masih bisa pakai duit. Iya, masih bisa Kalau PT-PT. clubbing biasanya kalau temen you kaya, you ikut aja meja aja bro, oke gitu. You tinggal di sana minum aja, oke gitu. Tapi itu perempuan sama laki itu agak anjing. Iya sih, asli. Kan laki-laki provider ya? Provider. Mantap. Enggak, karena menurut aku mayoritas orang-orang di Jakarta, khususnya mayoritas di Indonesia deh, kayak kan mayoritas Muslim dan pasti kebanyakan orang-orang Muslim kebanyakan ya, ya nggak deh gue nggak minum haram gitu. Jadi itu bukan lifestyle mereka sih, seks bebas bukan sih? Pergaulan bebas ya. Emang ada yang ngomong kayak gitu? Sorry.
Tapi kan seks bebas include di pergaulan. Iya, iya. Jadi menurut aku jadi pergaulan bebas dan party bukan lifestyle kebanyakan orang-orang sini. Oke. Iya. Oke, sekarang kita di segmen mitos atau fakta. Yeay. Nervous dikit. Iya lagi. Yang pertama, mitos atau fakta? Livi Renata dekat dengan Fajar Setboy. Hah? Mitos. karena masih kerjaan menurut aku. Gimana tanggapannya? Bener. Oh, iya. Ini cepet banget sih jawabnya. Kerjaan apa waktu itu? Kerjaan kita main soccer. Main buat karena promo buat timnas atau? Bukan sih, jadi actually I dikasih tahu sama one of the staff buat peluk one of the members of the opposing soccer team. It just happened to be Fajar. Oh. Iya. Ya rame banget sih kemarin emang. Ya, you juga rame kok. Coba ya kita dengerin. Oke, yang kedua. Mitos atau fakta? Jeffrey Nicole masih ingin kuliah di jurusan perfilman. Gak mungkin, Kenapa nggak mungkin? karena you gak suka sekolah. Oh iya, you bilang kayak you gak mau sekolah. You mau fokus kerja. Aku mau sekolah sih. Oh berarti you bohongin aja kemarin. Nggak bohong juga. Mungkin waktu itu aku lagi nggak mood pengen belajar gitu. Mana bisa kayak gitu? People change. Asik. Benar nih. Sekarang udah enggak sih. Dulu Loh, ya. berarti enggak. Dulu ya. Dulu sempat ya? Dulu sempat. Kuliah lagi. Ini you ngomong Pengen ya? kuliah perfilman. Iya, aku sempat ngomong di interview waktu itu. Berarti fakta dong. Fuck. Tapi sekarang udah enggak. Jadi Pengennya fakta. sekarang filsafat. Wah, ini. Belajar sama Rocky Gerung, bro. Oke, lanjut. Mitos atau fakta? Livi Renata akan berkarir di Jepang. Fakta. Kenapa? Karena waktu itu kamu pernah ngomong. Iya bener sih. Tapi nggak lama sih, cuman setahun. Ceritakan. Cuman setahun dapet contract agency di sana. Udah. Udah. Oh iya. Jepang. Coba bahasa Jepang. Nggak mau, Kayak apa kabar? nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa, Oke. nextnya aja. Oke. Next. Mitos atau fakta? Jeffrey Nicole pernah datang ke acara nikahan fans. Yes, it's a fact karena dia kadang gitu, gak jelas. Dia bisa kayak tiba-tiba, oh I'm so bored, gue gini and it's the most random thing ever. Ya, Kayak Tapi bener ya? fakta. kayak dia bangun-bangun tadi kayak, berantem kali ya sama orang. Pokoknya random aja. Atau dia bangun-bangun dia kayak, ngecek Twitter kali ya, ada yang ajak ribut gak ya? Fakta. Fakta ya? Fakta. Fakta. Yang di Bandung bukan sih? Bandung ya. Jadi Jadi ini Bandung ya? gimana? Bandung. Sebenarnya ada yang nge-DM waktu itu. Bang, datang dong ke nikahan aku dan kebetulan waktu itu lagi promo film yang tentang pernikahan. Jadi datang ke sana sekalian promoin film. Oh. Iya. Oke, next. Mitos atau fakta? Waktu sekolah, uang jajan Livi sebesar 8,5 juta, 8,5 juta per bulan. Per bulan? Gaji gua. Per bulan, bro. Mitos. Nggak tahu berapa. Pakai- I dapet 50 a day dulu, SD kan ya? Itu SD Bang. Sekolah. Sekolah, Jadi SDM. SD, SMP, maybe SMA berapa? 100 a day, jadi nggak nyampe sih 3 juta. Bener. Standar. Tapi spesifik banget 8,5 itu angka Itu dari mana? kayaknya itu deh, Oh iya. SPP sekolah, SPP sekolah ya? SD. Enggak, kita nggak ngomongin SPP tapi. Iya. Oke, next. Mitos atau fakta? Jeffrey Nicole masih suka makan warteg. Kayaknya iya deh bener. Dia makan semuanya kayaknya. Ya nggak? Fakta. Fakta ya? Iya. Kerangnya enak bro. Warteg terenak yang Sama usus, iya. Warteg terenak yang pernah lu makan di mana? Jangan dong promo. Nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh kan nggak dibayar. Abang Nggak warteg. apa-apa. Bahari. Enak lagi. Iya, Bahari. Nggak tahu lagi apaan itu. Ada warteg kayak, tapi dia tuh udah banyak gitu warteg. Ya udah kita Bahari. promo-promo warung. Suka warung Ubud. Saya suka warung Ubud. Orang Ubud. Little Ubud di Pik. Oh di Pik. Orang ubud makanan Bali. Nggak tahu. Apa Tapi enak. makanannya apa? Ayam, nasi,
Tempe kayak di warung gitu tapi enak tempatnya. Ya, mungkin ayam betutu. Tipik ya. Mm-mm. Terus ada yang mata taruh dulu. Oke, next. Yang ketujuh. Mitos atau fakta, Livi Renata dulu pernah kerja jadi barista di board game cafe. Fakta. Cie. Iya benar. Fakta. Gimana sih? Di mana? Itu di mana ya? Di Adix tapi udah tutup di Pick. Oh, Oh, di Di Aussie? Oh, bukan di Aussie. Bukan. Oh. Oke, aku lanjut. juga. Mitos atau fakta, Jeffrey Nicole sepupuan sama Amanda Zahra. Enggak, bukan. He's so thirsty on Twitter. Gak mungkin. Gak mungkin. Kamu tahu Amanda Zahra tapi? Tahu because you tweeted. Oh iya. Iya, gak mungkin. Oke. Benar, mitos benar. Mitos ya. Mitos. Lanjut. Iya. Oke, lanjut yang terakhir. Keponakan. Mitos atau fakta, Livi Renata gak mau disamain sama Cici Pik. Fakta. Kamu pernah bilang? Iya, ya pernah ngomong, kok banyak ya yang pernah ngomong sama you? Banyak kamu cerita ke aku sih. Masa sih Iya, gitu ya? iya. Oh, didengerin ya? Dengerin. Makasih loh. Kenapa? Kenapa? Gak mau Gak bisa nggak disamain sih orang Aya tinggal sana. Nah, itu Kemarin, yang maksudnya. kemarin ini ada yang samperin Aya waktu lagi syuting. Pantesan aja kamu dibilang kakak Pik. Soalnya emang mirip. Gak tahu mau ngomong apa. Ya lu bayangin jadi Livi gitu. Iya. Cuman kayak, Iya doang sih. oke. Itu agak rasis gak sih? Hah? Agak rasis gak sih? Iya lumayan sih. Tapi dia Cina juga. Nah, Jadi Nggak doesn't apa-apa ya, really. Iya. Based on tadi itu Cina Surabaya biasanya ngomong. Iya, Cina Surabaya. Ada medoknya. Iya. Kita sampai ke segmen terakhir kan ya, kata netizen. kata netizen. Hey. Okay, first. Komen pertama ya. Mm-mm. @GMS2355. Jeffrey ini kayak reinkarnasinya Vino, ganteng, tinggi, punya suara khas. Karakternya mirip Vino banget. bukannya masih hidup ya? Iya makanya kenapa reinkarnasi gitu. Mungkin penerusnya. Oh, penerus. Ya. Iya, masih hidup kok. Kemarin baru ketemu Iya, makasih loh. di Aku Jati, Aku Asperger punya gala premier. Iya dia datang sih. Mm-mm. Nonton di Ganteng. belakang kita tau nggak? Iya, tahu, Iya. tahu. Aku ngeri di judge. Bagus kok. Ya, makasih loh. Next. Nih videonya dulu. Kenapa kok? Kok mencurigakan? Katanya Kotibul Umam, tetapan TV mencurigakan. Sebenarnya bingung kenapa mencurigakan. Mencurigakan Cuman karena. I like aja gitu. Oh iya kamu like lagi nih. I like. Di like lagi. Iya. Emang agak. Mungkin karena I agak deg-degan sih. Kamu deg-degan. Iya, Kenapa? lumayan. Fans you kan serem. Iya sih. Iya. Doang sih. Lucu sih, tapi ini video lucu banget. Lucu. Aku suka. @happy.j_. Ini kalau nggak cocok jadi culun tapi acting lu keren banget parah. Terima kasih. Ini yang di film Aku Jati kan? Iya. Iya. Kenapa emang you pernah jadi culun di film lain? Pernah sih. Tapi kan kalau yang di Aku Jati Aku Asperger, aku bukan culun, aku lebih ke emang punya sindrom Asperger dan dandanannya emang rapih banget gitu. Iya sih, biasa kan rambutnya kayak kemana-mana gitu Iya, kan. berantakan. Kalau ini kan biasa kayak one side. Iya. Oke. Terima kasih. Semoga nonton nanti tanggal 31 di bioskop. Gitu deh. Videonya. Gak mau, gak tahu, gak suka, gak mau, Nan. Bentar. Gak mau, Oke. Gak mau. Enggak. Aku kita baca komennya aja. gak mau. No, oke. Mau yang ini. Oke, skip. @panorivo. Secara ekspresi muka dan body language, Jeffrey udah cukup baik. Yang selalu jadi masalah, Jeffrey nggak pernah mau mentransformasi fisiknya seutuhnya. Panjang banget, gak usah lah. Nggak apa-apa. Aku pengen baca. Atau paling tidak semirip mungkin dengan orang pada umumnya. Bodinya terlalu unbelievable untuk karakter orang dengan Asperger. Di sini dia seperti Ali Topan yang lagi nyamar fisik. Yang lagi nyamar. Fisik Jeffrey semua sama dalam film apapun yang diperankan oleh dia. Iya dalam juga sih. 5 tahun terakhir. Iya lagi. Masalahnya persiapan di Aku Jati Aku Asperger cuma 2 minggu. Jadi buat gua ngilangin masa otot itu susah banget. Karena kalau satu-satunya cara buat hilangin masa otot dengan cara nggak makan doang. Harus bikin diri sendiri lapar supaya badan gua makan masa ototnya.
Jadi gue sebenarnya pengen banget ngubah bentuk badan gue, tapi karena gue biasanya sering olahraga, kalau nggak kerja dia susah banget. Tapi kalau misalnya Asperger sama nggak bisa begitu badannya. Bisa Kan sih. bisa jadi. Bahkan yang orang Asperger Lebih yang rutin kan? Iya, orang Asperger yang datang ke Premier kita atlet maraton. Nah, Iya. so mungkin nggak biasa juga di Nggak dia, iya. Mungkin dia cuma mengeneralize orang-orang Asperger itu nggak fit. Padahal Pakai PT gak yuk? Aku nggak. Oh. Ya. Padahal banyak orang Asperger yang fit gitu. Tapi terima kasih masukannya. Do_why. Satu Korea Chinese operator sound horek. Apaan tuh? John Horek kawan? orang yang gede banget gitu loh. Oh, Apa sih yang mana? Sound Jawa. Gimana jelasinnya? Sound kampung. sound yang gede banget gitu lah. Kasian banget. Ya, kesian sih bang. Bingung cara riaknya gimana. Next. Jakan _ taruh. Gua Jeffrey Nicole yang gue kenal bad boy malah jadi culun boy. Lebih ke Asperger sekali lagi. Gak mau, nggak usah dibaca, panjang banget. XYZ baca. Kalau lihat Nopek sama Livi bawanya bagus sih, jadinya nggak boring. Iya, kalian chemistry-nya bagus loh. Iya, sebelum dia nikah. Oh. Sekarang dia kayak, inget gak waktu kita mau photoshoot itu, kan kita disuruh photoshoot kayak his head was supposed to be on my shoulder, Iya. tapi dia bilang kayak, gak berani. Karena habis nikah. Karena habis nikah, Oh. gitu. Wow, sangat itu ya. Ya bagus lah. Iya. Next. Paris Gaisani. Ini Livi waktu masih ngonten sama Nope. Udah lama syutingnya berarti. Iya. 2 tahun lalu. Mm-mm. 2 tahun lalu. Iya. Dan kamu konten sama Bang Nope gara-gara film ini kan? Atau dari sebelumnya? Enggak, habis film ini. Oke. Nurani 89. Sebagai ibu dari anak Asperger, senang banget ada film ini. Bisa meningkatkan kepedulian dan kesadaran orang-orang. Yeay. Harapannya selain filmnya menghibur, naikin awareness tentang apa itu sindrom Asperger sih. Biar orang nggak buta-buta banget dan kalau misalnya ketemu langsung nggak kaget gitu. Yeonjun's girlfriend, Lagi sedikit mirip Chi Shani JKT48. Sering denger sih, tapi gak ngerasa. Ya sekilas, tapi sama-sama cantik. Boleh juga bro. Respect. Nice try. Gitu. Oke, ini last ya. Noviana Putri 69. Asperger. Asperger lagi aku pelajari karena anakku ASD. Malah dibikin film, wajib nonton sih. Terima kasih, semoga suka sama filmnya dan semoga representasi Asperger-nya Accurately. akurat. Iya. Terima kasih. Jangan lupa nonton guys. Oh ya, dan jangan lupa nonton film Aku Jati Aku Asperger yang bertayang 31 Oktober di bioskop. Di mana-mana kan ya? Gimana? Kalau kalian nonton, dadah.